warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Muhammad dari HK3. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam delik. Berikut contoh KUHP lama dan KUHP yang baru. Oke, langsung saja untuk yang pertama adalah delik umum. Delik umum ini adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memerlukan kualitas khusus pada pelakunya. Contoh kasusnya adalah pencurian HP di tempat umum oleh orang biasa, bukan pejabat ataupun pegawai khusus. Kasus yang sering terjadi adalah seorang mencuri motor di parkiran minimarket. Pengaturan KUHP lamanya adalah untuk pencurian pasal 362 sampai 367. Untuk pasal penganiayaan adalah pasal 351 sampai 356. Untuk KUHP baru itu pencurian pasal 604 sampai 642. Untuk pasal penganiayaan, pasal yang baru adalah 466 sampai 471. Yang kedua, delik khusus. Delik khusus ini adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu atau memiliki objek tertentu. Misalnya pejabat publik, orang tua, anak. Contoh kasus adalah korupsi oleh pejabat pemerintah. Dan contoh lain adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang subjeknya anggota keluarga. Pengaturannya KUHP lama, yaitu korupsi tidak ada dalam KUHP. Undang-Undang 31 tahun 1999 20/2001 untuk KDRT itu adalah tidak ada di KUHP. Undang-Undang PKDRT 23/2004. Nah, untuk KUHP baru ini tetap diatur di undang-undang, Undang-Undang khusus pasal 615 sampai 617. Yang ketiga, delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses hukumnya hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari korban. Contoh kasus yaitu pencemaran nama baik di media sosial. Contoh kasus perzinahan hanya diproses jika suami atau istri yang dirugikan mengadu. Pengaturannya KUHP lama, perzinahan pasal 284. Penghinaan ringan pasal 310 sampai 321. Perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 ayat 1 ke 1. Untuk KUHP barunya pasal 411 dan pasal 436 sampai 443. Yang keempat, delik dolus. Delik dolus itu adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Pelaku menghendaki atau menyadari akibat perbuatannya. Terdapat 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama, delik dolus directus. Pelaku benar-benar menginginkan akibat. Kedua, dolus indirectus. Pelaku tidak menginginkan, tetapi menyadari akibat pasti akan terjadi. Dan ketiga adalah dolus eventualis, yaitu pelaku menerima kemungkinan akibat dapat terjadi. Contoh kasusnya. Contoh kasus aktual ini, contoh pembunuhan berencana. Pelaku menyiapkan alat dan waktu. Contoh kasus lain, mengemudi mobil dengan sengaja menabrak orang. Nah, pengaturannya di KUHP lama, pembunuhan berencana pasal 340. Penganiayaan sengaja pasal 351. Nah, pengaturan KUHP baru pasal pembunuhan berencana pasal 458 dan penganiayaan sengaja pasal 466 sampai 468.
Dan yang terakhir adalah delik culpa. Delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, kurang hati-hati, atau lalai memperhatikan standar kewajiban. Pelaku tidak menghendaki akibat, tapi akibat terjadi karena kelalaiannya. Contoh kasus nyatanya adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal karena pengemudi lalai. Contoh kasus lain, tenaga medis lalai hingga menyebabkan pasien cedera. Pengaturan KUHP lama. Kealpaan menyebabkan kematian, yaitu pasal 359. Kealpaan menyebabkan luka, yaitu pasal 360. Dan pengaturan KUHP baru, yaitu pasal 463 dan pasal 463 ayat 2. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.